Dongeng itu adalah merupakan sebuah cerita, tapi cerita itu belum tentu menjadi sebuah dongeng. Beda kalau si gajah itu keluar dari hutan lalu menyapa teman-temannya. Halo, selamat pagi. Nah, lebih cocok yang mana, yang kecil yang besar? Halo sahabat Erlangga, kembali lagi di Airpod Erlangga Podcast. Nah, bersama penerbit Erlangga, apa kabar semuanya? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap beraktivitas. Walaupun kita di tengah pandemi ini, kita harus tetap semangat dan Indonesia pasti bisa lepas dari virus ini. Karena kita harus yakin jika Indonesia pasti bisa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang mengenai tema yang sangat menarik, sehingga sayang nih apabila dilewatkan. Nah, khususnya untuk para sahabat Erlangga, orang tua yang memiliki anak usia dini, serta tentu saja guru PAUD. Nah, tema kita hari ini adalah pentingnya membacakan cerita untuk anak. Telah hadir bersama kita Kak Amelia Sofyan atau yang akrab disapa Kamia. Halo Kamia. Halo. Apa kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Halo selamat sahabat Erlangga semuanya, jumpa lagi dengan Kak Mia di sini. Nah, sebelum kita mulai, jika sahabat Erlangga yang mengikuti Instagram @bukuerlangga dan juga Instagramnya @erlangga4kids, pasti tidak asing lagi dengan Kak Mia. Nah, Kak Mia ini merupakan salah satu penulis buku cerita anak serta buku aktivitas anak yang diterbitkan oleh Erlangga4kids. Kak Mia juga merupakan kepala sekolah di PAUD Harapan Bangsa Tanggerang Selatan, dan juga Kak Mia merupakan narasumber seminar dan pelatihan untuk guru TK hingga pendongeng. Betul ya Kak Mia? Betul sekali. Oke. Nah, dengan berbagai kesibukan Kak Mia seperti sekarang ini menjadi penulis bahkan menjadi kepala sekolah, bagaimana sih ceritanya Kak Mia bisa menekuni dunia dongeng ini? Boleh diceritain sedikit nggak Kak? Basicnya aku adalah guru TK. Lalu kebetulan waktu itu kan pada tahun sekitar 2014-2015 divisi Erlangga4kids membutuhkan seorang pendongeng untuk buku-buku ceritanya. Nah, kebetulan salah satu senior aku adalah penulis di penerbit Erlangga. Jadi akhirnya nyangkutlah aku di sini dan menjadi seorang pendongeng, atau mungkin dalam bahasa Inggrisnya disebutnya storyteller itu. Gitu. Cerita sedikitnya itulah pokoknya. Nah, hal dasar apa sih Kak yang harus dimiliki orang tua untuk bisa dongeng dengan anaknya? Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai kemampuan apa yang harus dimiliki oleh orang tua, bagaimana cara bercerita kepada anaknya, mungkin harus ada pengertiannya dulu ya, perbedaan antara dongeng dan juga cerita. Karena kan selama ini pengertiannya jadi rancu nih, dongeng adalah cerita, cerita adalah dongeng. Jadi kalau aku bilang itu sebenarnya untuk dapat dipahami oleh secara umum saja, yang mudahnya dongeng itu adalah merupakan rangkaian peristiwa yang berdasarkan dari kisah tidak nyata, ya jadi tidak nyata. Tapi kalau cerita itu adalah merupakan rangkaian peristiwa yang berdasarkan dari kisah nyata dan tidak nyata. Jadi kalau cerita itu gabungan dari keduanya, kalau dongeng itu hanya satu saja pengertiannya. Dan kalau disederhanakan, dongeng itu adalah merupakan sebuah cerita, tapi cerita itu belum tentu menjadi sebuah dongeng. Ya, jadi perbedaannya itu antara dongeng dan cerita. Tapi kalau dibilang tukang dongeng ya sama aja kayak tukang cerita. Tukang cerita ya sama aja tukang dongeng. Karena intinya bercerita itu adalah menuturkan suatu peristiwa. Jadi baik itu nyata maupun tidak nyata, baik melalui media buku atau media lainnya. Nah, itu yang nanti akan disampaikan kepada para penikmat cerita atau penikmat dongeng. Seperti itu sih. Nah nih Kak, persiapan apa saja sih yang perlu disiapkan orang tua dalam mendongeng? Persiapannya dalam mendongeng itu yang pasti gini, kalau kita mau dongeng menggunakan buku atau mau menggunakan alat peraga lainnya itu kan bisa menggunakan boneka ya, baik boneka tangan ataupun boneka utuh. Boneka utuh itu yang bawahnya tidak ada bolongnya itu. Nah, atau menggunakan boneka jari. Jadi alat peraga itu banyak sekali. Bisa juga menggunakan gambar, bisa juga menggunakan wayang, bisa juga menggunakan gambar-gambar, guntingan-guntingan gambar. Jadi banyak pilihan sebenarnya yang bisa disediakan oleh orang tua untuk menjadi alat peraga bercerita bagi putra-putrinya ya. Lalu yang pastinya yang harus dipersiapkan adalah jenis cerita.
Jadi jenis cerita itu harus disesuaikan. Dari sejak anak masih di dalam kandungan sebenarnya sudah bisa diceritakan, tapi mungkin tidak menggunakan alat peraga ya. Kalau ibu-ibu yang sedang hamil biasanya bercerita tidak terlalu panjang sambil mengelus perutnya ya. Tapi nanti kalau anaknya sudah lahir, mungkin kita bisa membantu dengan menggunakan beberapa alat peraga yang sekiranya mudah dilihat oleh anak-anak sejak usia bayi tersebut ya. Jadi selain harus sudah hafal dengan ceritanya, sudah mempersiapkan ceritanya ya, dan juga sudah memahami isi ceritanya. Kenapa harus paham dengan isi ceritanya? Karena apabila kita paham, apabila kita hafal, kita bisa menyampaikan cerita itu dengan baik. Karena tujuan dari bercerita atau kita mendongeng itu adalah kepada anak usia dini adalah menanamkan pendidikan karakter sejak usia dini dan juga menanamkan akhlak yang baik kepada anak-anak ya. Terus masih ada lagi juga persiapannya adalah menyiapkan anak-anak itu, para pendengar cerita atau dongeng itu harus dalam keadaan yang nyaman. Jadi kalau misalnya lagi cranky, lagi nggak mood, terus tiba-tiba ibunya, sayang duduk, ibu mau cerita, anaknya nangis, boro-boro didengar. Yang ada akhirnya sang ibu pun jadi emosi karena si anak tidak mau mendengarkan cerita. Jadi pilihlah waktu-waktu yang sekiranya nyaman untuk anak-anak mendengarkan cerita, misalkan pada saat mereka bermain dengan menggunakan mainannya, atau pada saat mereka menggambar dengan menggunakan gambar-gambarnya untuk media bercerita, atau pada saat si anak-anak ini sedang membantu ibunya. Nah mungkin itu bisa juga sambil diceritakan. Jadi kondisinya si penceritanya juga moodnya lagi baik, anaknya juga moodnya lagi baik, agar klop si ceritanya tersampaikan dengan baik, yang mendengarkan juga dapat menangkap maksud dan isi cerita dan juga pesan tersebut, seperti itu. Baik. Lalu tadi kan kita sudah ngebahas tentang dongeng Kak. Lalu kesulitan apa sih Kak yang harus biasanya ditemui saat lagi mendongeng itu? Sebenarnya kalau dibilang kesulitan malah jadi membuat orang takut untuk nggak jadi deh. Ternyata dongeng itu sulit loh. Sebenarnya gini. Kalau pesan aku sendiri sih sebenarnya dongeng itu nggak sulit ya. Justru dongeng itu adalah hiburan yang murah, mudah tapi tidak murahan. Intinya itu. Kenapa disebut tidak murahan? Karena untuk bisa menjadi seorang pendongeng baik, bisa menjadi seorang pencerita yang baik itu harus menguasai beberapa aspek. Jadi kalau dibilang murahan enggak lah ya. Tapi mudah dilakukan. Yang pertama adalah niat. Ya, niatnya dulu, balik semuanya kepada niatnya. Kalau dibilang kesulitan mungkin orang tua dan juga guru-guru biasanya kesulitannya ada pada saat bermain olah vokal dan juga ekspresi. Katanya kalau misalnya tokohnya banyak, suaranya jadi susah gitu. Atau misalnya main ekspresinya begini, nanti anak-anak jadi takut gitu. Atau aku malu ceritanya karena mesti ketawa sendiri dan sebagainya. Nah itu mesti dipersiapkan mental seorang pencerita tersebut. Intinya sih harus percaya diri sih, gitu. Percaya diri itu didapatnya dari mana? Dari latihan dan juga dari jam terbang. Jadi kalau dibilang sulit, nggak sulit, tapi harus memperbanyak jam terbang tersebut. Gitu. Nah dongeng bisa menjadi mata pencaharian juga nih Kak. Boleh di-share nggak sih Kak, teknik apa saja sih yang ada di dalam dongeng itu? Ya baik, kalau ditanya Kak pendongeng itu bisa jadi mata pencaharian kita nggak sih? Bisa menghasilkan nominal yang lumayan nggak sih? Kalau ditekuni dengan baik, pasti apapun pekerjaannya itu bisa menghasilkan nominal ya. Seberapapun rezekinya berarti itu rezekinya, intinya kepada itu ya. Tapi kembali lagi kepada niat kita itu, tujuan kita dari mendongeng apa sih? Selain menghibur, juga pastinya ingin membentuk karakter anak dan juga akhlak yang baik itu ya. Nah bagaimana tipsnya atau triknya untuk bercerita? Sekarang berarti kita mesti latihan dulu nih ya. Latihannya yang pertama adalah tadi mempersiapkan olah vokal dan juga ekspresi. Olah vokal dan juga ekspresi tersebut harus dilatih. Gini, kalau dalam cerita itu kan, contohnya dalam buku lah ya, itu kan pasti ada beberapa tokoh. Jadi kalau misalnya, contohnya kalian berdua lah ya, nanti mau cerita sama anaknya misalnya. Terus di dalam buku ada tokohnya 2. Berarti suaranya ada berapa? Coba aku tanya balik. Tokohnya 2 nih. Iya, tokohnya 2 nih. Tokohnya 2. Berarti suaranya mesti punya berapa? Suaranya 2.
Tiga. Oh, sama pendongengnya. Kamu nggak lulus ujiannya. Suaranya 3, nanti suara naratornya kemana? Jadi kalau tokohnya 2, otomatis suaranya harus jadi 3. Nah kalau untuk pemula, jadi lebih baik memilih yang kalau tokohnya 1 nggak mungkin lah ya, jarang cerita yang tokohnya 1. Biasanya minimal 2 tokohnya. Jadi harus punya 3 suara. Nah dimainkannya di mana? Di suara yang besar dan juga suara yang kecil. Gitu. Kan nggak mungkin misalnya datang seekor gajah, terus gajahnya misalnya menyapa nih teman-temannya. Kecuali anak gajah ya, beda lagi. Ini karena bayangan anak-anak itu gajah adalah yang hewan yang badannya besar, jadi suaranya otomatis harus besar. Ya kan nggak mungkin datanglah seekor gajah keluar dari hutan, si gajah itu menyapa teman-temannya. Halo, selamat pagi. Kan kayaknya nggak cocok banget ya, karena kan badannya besar. Beda kalau si gajah itu keluar dari hutan lalu menyapa teman-temannya. Halo, selamat pagi. Nah, lebih cocok yang mana? Yang kecil yang besar? Yang besar. Iya, karena dilihat dari fisiknya tokoh tersebut. Tapi beda kalau dia adalah anak gajah. Nah, suaranya mungkin harus diturunkan sedikit dari suara yang tadi terlalu besar tersebut. Begitu juga dengan tokoh-tokoh yang mempunyai fisik tidak terlalu besar. Nah, itu harus disesuaikan lagi. Kan nggak mungkin misalnya tokohnya kelinci, imut-imut, manis gitu ya. Kelincinya lagi lompat-lompat. Lalu dia ketemu dengan si kancil. Dan dia menyapa si kancil. Halo kancil, apa kabar? Terus kata si kancil, sepertinya tadi itu suara si gajah. Oh iya, aku lupa. Gitu. Jadi selain harus bisa untuk belajar olah vokal, dituntut juga untuk bermain ekspresi. Ya, jadi mimiknya ini harus bermain. Tidak boleh terlalu datar, terlalu dingin gitu. Baik anak-anak, hari ini mama mau ceritanya seru, mama udah latihan 1 bulan. Nggak enak kan dilihatnya. Tapi kalau ibunya semangat untuk bercerita, otomatis si anaknya tersebut akan semangat juga nih untuk mendengarkannya. Nah anak-anak, hari ini ibu punya buku cerita bagus. Ibu mau cerita, ibu udah latihan loh dari 2 bulan lalu. Wah, latihannya lama banget ya. Gitu. Jadi kesungguhan itu terdengar dari suara dan juga dari ekspresi ya seperti itu. Nah itu mungkin yang kendala-kendala yang suka terjadi pada orang tua dan juga anak. Susah deh main suaranya, susah ekspresinya, anak saya suka jadi ketawa gini-gini. Enggak, itu bisa terbentuk dari jam terbang. Jadi kalau cuma sesekali tidak akan menjadi seorang pendongeng yang baik. Tapi kalau dilakukan continue setiap hari aja 10 menit nanti bisa mencetak diri kita menjadi seorang pencerita atau pendongeng yang baik. Begitu. Nah nih Kak, ada yang buat aku penasaran nih ya. Kan kadang seperti yang tadi Kak Mia bilang, kalau misalnya pendongeng dan pencerita itu sesuatu hal yang berbeda, betul ya Kak? Berbeda sih enggak, yang berbeda itu adalah pengertiannya. Tapi kalau misalnya kita dipanggil tukang cerita juga iya, dipanggil tukang dongeng juga iya. Jadi sebenarnya sama aja, cuman pengertiannya berbeda. Karena kan yang tadi aku bilang itu, kalau cerita itu kan berdasarkan dari kisah nyata dan kisah nyata dan tidak nyata. Tapi kalau dongeng itu berdasarkan dari kisah tidak nyata. Ingat nggak dongeng kalian lagi kecil suka diceritain? Biasanya apa? Si kancil. Nah, si kancil. Terus apa? Si kancil anak nakal. Iya, mencuri? Ketimun. Ya kan? Kamu apa? Timun Mas. Timun Mas. Itu kan berarti dongeng dari suatu daerah ya, biasanya seperti itu. Nah itu perbedaannya. Tapi kalau cerita itu kan bisa menjadi suatu hal yang nyata. Kayak tadi kita misalnya cerita ketemu, tadi di jalan aku macet banget loh, gitu-gitu. Itu kan sesuatu hal yang nyata ya. Jadi seperti yang tadi juga aku bilang, kalau dongeng itu adalah sebuah cerita, tapi kalau cerita itu belum tentu dongeng, karena punya pengertian yang berbeda. Tapi kalau disebut tukang cerita sama tukang dongeng ya sama-sama, karena memang menuturkan sebuah cerita. Oh gitu. Nah menurut Kamia sendiri nih, apa sih perbedaan cerita dari dongeng di Indonesia dengan dongeng di luar negeri? Maksudnya dalam segi penyampaiannya ke anak-anak. Kalau dalam segi penyampaiannya sih selama ini yang sudah aku lihat ya, sebenarnya tidak ada yang berbeda. Karena masing-masing pendongeng dan pendongeng atau pencerita itu pasti punya khasnya masing-masing ya. Dan juga yang membedakan mungkin adalah dalam segi tata bahasanya ya, karena kita punya bahasa yang berbeda dan juga punya kultur yang berbeda dan pastinya punya cerita yang berbeda. Kan nggak mungkin pendongeng India cerita tentang Candi Borobudur, atau kita misalnya cerita tentang
sesuatu yang ada di sana. Mungkin itu hanya sekilas-sekilas aja sih sebenarnya, hanya untuk pengetahuan anak-anak aja. Karena dari cerita itu kan juga sebenarnya membuka wawasan kita untuk mengetahui hal-hal yang mungkin jauh dari tempat kita berada. Ya, tapi biasanya kalau kita berada di dalam satu kota, di dalam satu daerah, biasanya seorang pendongeng itu akan mengangkat kearifan lokal atau mengangkat tentang kisah-kisah yang ada di negaranya. Nanti baru kita masukkan kisah-kisah yang mungkin dari luar negeri dan sebagainya. Intinya sama aja. Seorang pendongeng itu baik dari teknik vokal maupun dari ekspresi dan juga gestur itu sama saja. Tinggal bagaimana mengaplikasikannya pada saat dia bercerita. Nah nih Kak, kalau misalnya dongeng itu kan kadang identik dengan ceria, tapi apakah dongeng itu juga bisa membuat anak tertidur setelah dibacakan, atau itu maksudnya seperti cocok nggak sih kalau untuk anak tidur gitu Kak, dongeng diceritakan? Sekarang aku luruskan dulu tadi pendapat dongeng itu harus ceria. Dongeng itu tidak harus ceria. Karena kisah itu kan tidak semuanya berakhir happy ending. Ya, ada kisah yang berakhir dengan kesedihan, kegagalan. Nah, itu sebenarnya mengajarkan anak untuk mengetahui emosi yang negatif, emosi yang positif, karakter yang baik, karakter yang buruk. Terus bagaimana ada sebuah konflik di dalam cerita dan kita harus memberikan resolusinya. Penyelesaiannya bagaimana nih? Kalau tidak mau gosok gigi, konfliknya contohnya gini. Konfliknya tidak mau gosok gigi, resolusinya apa? Kalau tidak gosok gigi, berarti bisa sakit gigi dan sebagainya. Resolusinya, penyelesaiannya apa? Berarti harus gosok gigi. Berarti harus gosok gigi. Nah, kalau untuk anak-anak agar bisa tertidur sesudah mendengarkan dongeng, berarti kan unsurnya kepada meninabobokan ya. Selain bernyanyi lagu Nina Bobo, mungkin boleh diganti namanya ya, selain Nina siapa aja nama anaknya juga boleh ya. Nah, mungkin teknik penyampaian pada saat bercerita, jadi ekspresinya mungkin dikurangin, suaranya jangan terlalu besar, nanti takutnya lagi udah ngantuk-ngantuk, ibunya tiba-tiba menceritakan tokohnya harimau, dia mengeluarkan auman yang keras, anaknya bangun kaget nangis jadi nggak tidur. Jadi ya harus dikontrol. Jadi seorang pendongeng, seorang pencerita itu harus punya kontrol emosi yang baik, jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu kurang. Karena takutnya gini, yang harusnya cerita itu jadi enak didengar, jadi nikmat didengar, malah jadi membuat anak menjadi ketakutan. Contohnya misalnya Bu Guru hari ini cerita tentang harimau. Karena suaranya besar, terus ekspresinya Bu Guru melotot-melotot, besoknya pada saat Bu Guru mau cerita, anak-anak hari ini Bu Guru mau cerita, nangis yang di belakang, oh takut kan, berarti cerita kemarin itu tidak dinikmati oleh mereka ya. Nah, pada saat tidur mungkin yang bisa dilakukan adalah sambil kita mengelus rambutnya ya. Oh sayang, hari ini malam ini ibu mau cerita, ceritanya bagus sekali, jadi suaranya lemah lembut. Kan nggak mungkin hari ini ibu mau cerita ya, kamu sambil ini ya, matanya sambil lihat ibu ya gitu, akhirnya nggak jadi tidur. Nah itu, jadi bagaimana penyampaiannya disesuaikan dengan kondisinya ya. Beda kalau kita sambil main nih, anaknya sambil main, misalnya main apa ya, kalau anak-anak kecil tuh kan main perintilan itulah ya, main Lego dan sebagainya. Ih, ada Lego mainannya, yuk sini kita sambil cerita yuk. Jadi punya ekspresi yang berbeda, punya semangat yang berbeda, tergantung tempat di mana kita bercerita, tergantung waktu di mana kita bercerita. Kalau malam ceritanya pakai suara keras, takutnya nanti tetangga pada ngumpul. Jadi pengen denger bareng nanti semuanya, gitu ya. Oke, baik Kak. Lalu kan Kakak tadi menyinggung tentang ekspresi nih ya Kak. Nah, gimana sih Kak cara belajar untuk mendapatkan ekspresi yang bagus saat mendongeng? Ya, sebenarnya gini, kalau belajar ekspresi itu, kalau aku bilang itu urat malunya harus putus ya. Jadi gini, kalau ada tokoh yang menangis, mungkin kalau zaman dulu guru kita atau siapapun yang bercerita kalau nangis ya memang cuman tapi kalau anak sekarang kayaknya butuh yang real ya, karena kita kan mengajarkan emosi di situ. Ini nangis loh, ya kan? Wah kasihan sekali tuh Budi tadi memanjat pohon lalu dia terjatuh, nggak dapat emosinya di situ. Tapi kalau sakit, memang mungkin beberapa orang ngerasa ih mukanya jelek banget ya, jadi kayaknya malu ya, gitu ya. Tapi anak-anak tidak akan mengejek kita sebagai seorang pendongeng. Ih kakak mukanya jelek, kakak mukanya ini, alhamdulillah nggak pernah sih ada yang begitu, nggak tahu kalau dalam hati ya. Tapi
sebenarnya itu jadi mengajarkan anak untuk ayo keluarkan emosi kalian gitu loh. Kalau lagi marah, marah aja, tapi tetap harus ada kontrolnya. Kalau lagi nangis, nangis aja, nggak usah dipendam. Nah ini namanya nangis loh, begitu. Jadi kalau misalnya marah, cuman misalnya gini, aku marah loh, gitu-gitu. Tapi marah boleh, tapi kita ajarkan nggak boleh ngelempar barang, nggak boleh tendang-tendang. Nah itu bisa dimasukkan, dikemas dalam satu cerita. Misalnya ada anak nih, contohnya marah nih, contohnya namanya Dodo. Ibu, aku pokoknya ingin membeli mainan. Aku nggak suka kalau ibu bilang ibu nggak punya uang, aku nggak suka sama ibu. Aku lempar mainan ini, dibuang mainannya. Nah kita bisa tanya sama anak kita, tuh tadi seperti Dodo boleh nggak? Kok mainannya dilempar-lempar ya? Padahal kan ayah bekerja mencari uang, membeli mainan untuk Dodo tapi tidak untuk dilempar-lempar. Boleh nggak adik seperti itu? Otomatis si anaknya akan menjawab, nggak boleh mama, kasihan sama mama, sama ayah juga. Nah itu bisa kita packaging atau kita kemas dalam sebuah cerita, daripada tiap hari cuma menasehatkan begini, ayo mainannya nggak boleh dilempar-lempar ya, itu kan yang beli ayah, kasihan ayah. Setiap hari begitu nggak akan didengar, mendingan dikemas dalam bentuk cerita gitu. Jadi ditawarkan, kita sedih nih kalau adik begini, kalau adik nggak mau makan nanti sedih gitu ya, nggak usah dibilang juga kali, nggak perlu dibilang nanti nasinya nangis gitu. Kalau saya sih nggak pernah bilang gitu, bilangnya adalah karena ayah sudah bekerja, ibu bekerja, jadi kalau nasinya tidak dihabiskan sayang sekali, karena di luar sana banyak loh orang yang nggak bisa makan. Nah mungkin itu penjelasan yang lebih rasional daripada nasinya nangis. Anak sekarang akan nanya, mana air matanya? Mana air matanya? Mana ngorek-ngorek nasinya, nggak ada air matanya. Ya jadi kasih yang realistis aja. Gitu. Oke baik, jadi bisa dikatakan kita mau bercerita bisa pakai alat peraga apapun yang ada di sekitar kita ya Kak? Boleh, mau pakai buku boleh, mau pakai boneka boleh, mau pakai panci, gayung, sendok, garpu, apapun boleh. Nah kalau menggunakan buku itu keuntungannya sebenarnya punya keuntungan yang lebih kalau kata aku ya, karena mengajarkan anak untuk mencintai buku, senang membaca. Kadang ada beberapa orang tua yang gini, memfasilitasi putra-putrinya dengan buku yang banyak banget ya, bukunya bagus-bagus kayak buku Erlangga. Nah terus, ayo baca setiap hari gitu katanya gitu. Tapi ibu bapaknya nggak pernah baca, ya nggak baca lah anaknya. Ya percuma difasilitasi, tapi kalau kita tidak bisa menjadi contoh atau role model yang baik. Jadi upayakan, mungkin kalau anaknya sudah bisa baca ya berarti ada waktu untuk membaca bersama. Jadi ada contoh nih gitu. Jadi kalau buat aku sendiri sih sebenarnya dengan buku itu menjadi suatu alat peraga yang bisa membuat keluarga menjadi berkumpul bersama, bisa membaca bersama, lalu juga membedah isi buku bersama, yang artinya manfaatnya itu yang didapat adalah pengetahuan kita, tidak hanya anak dan kita juga orang tuanya semakin bertambah. Gitu. Oke nih Kak, ngomong-ngomong tentang buku, bisa nggak sih Kak kita tuh jadi punya yang namanya buku gambar dan juga pensil warna. Wow, banyak apakah banget ya. Kalau misalnya anak-anak bercerita atau mungkin orang tuanya bercerita, bolehkah anak sambil menggambar atau mewarnai? Boleh banget. Tadi yang seperti aku bilang, mungkin kita cari mood anak nih dalam kondisi yang lagi oke, yang lagi bagus. Kan beberapa rentang usia itu anak-anak kan senang mewarnai ya. Nah itu bisa dijadikan alat peraga. Mama hari ini aku mau menggambar mama, papa, adik, kakek, dan nenek. Nah itu bisa dibuat cerita. Nanti kita tanyakan, itu papanya lagi ngapain ya dek ya gitu. Oh ini papanya mau pergi ke kantor, ini papa lagi pakai sepatu. Itu kalau mama gambarnya lagi apa? Ini mama mau pergi ke pasar. Nah nanti dirangkai nih ceritanya. Oh jadi nanti papa akan mengantar mama pergi ke pasar ya dek ya? Enggak, nanti mama pergi sendiri. Soalnya mama mau pergi sama ibu-ibu tetangga. Jadi apa? Menambah kosakata anak sebenarnya di situ. Jadi dengan kegemaran anak menggambar, otomatis orang tua juga bisa menjadikan itu suatu alat peraga gitu ya. Oke. Itu kan juga ada pensil warnanya ya, lengkap iya, betul. Udah ya. Nah ngomong-ngomong nih sahabat Erlangga tentang pensil warna dan juga buku gambar, boleh nih Kak Fajar dibantu nih. Jadi buku Erlangga juga penerbit Erlangga mempunyai alat tulis, khususnya itu buku gambar. Dan juga buku tulis.
Nah, kalau kalian ingin membeli buku tulis ini, kalian bisa beli di PT Gelora Aksara Pratama atau langsung saja kunjungi website kami di ilikegap.com. Kita punya buku tulis bergambar karakter dan juga buku tulis berdesain school atau kotak-kotak ini. Dan juga kita juga punya pensil warna dan juga buku gambarnya di sini. Nah, ngomong-ngomong nih Kak Fajar, kan ini namanya Suma ya? Ya kan, Suma ini ada kepanjangannya? Suma ini sebenarnya ada 2 artinya. Jadi Suma ini adalah harimau Sumatera dan juga Suma adalah siswa umum mahasiswa dan anak. Jadi seperti itu kalian. Oke, nah nih Kamia, kita punya yang namanya Suma, ada buku gambar, ada buku tulis, ada juga pensil warna dan masih banyak lagi. Ada juga karena sekarang lagi gencar alat kesehatan, kita punya face shield juga, punya masker juga ya Kak Fajar. Masker. Nah, ini masker ini kita bisa di custom ya. Jadi teman-teman kalau ingin masang logo di masker kalian bisa pesan di kami, dan juga face shieldnya juga bisa di custom. Jadi bisa tulisan pakai nama dan juga bertulisan sesuai dengan tema yang ada yang kalian inginkan. Tuh. Oke, jadi bisa dikatakan face shieldnya itu bisa dewasa atau bisa custom juga ya Kak? Iya bisa, jadi bisa disesuaikan untuk anak kecil ataupun untuk dewasa seperti itu kalian. Oke, nah berarti Kamia boleh ya nanti kalau misalnya butuh media menggambar atau buku tulis nih untuk mungkin juga sahabat Erlangga semua yang ada di rumah yang butuh buku tulis, apalagi sebentar lagi persiapan tahun ajaran baru ya Kamia ya. Nah nih lanjut lagi nih ya Kak. Adakah tips dari kami untuk sahabat Erlangga yang ingin menjadi pendongeng profesional? Sebenarnya kalau dibilang tipsnya lebih kepada mengajak para orang tua, terutama di masa pandemi COVID ini kan. Masa sekolah ini kan masih abu-abu ya. Kalau tahun ajaran baru memang kita akan mulai di bulan Juli sesuai dengan informasi yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Tapi untuk masa sekolah kapan sih sekolahnya nih? Mulai dari jenjang tingkat SMA sampai dengan jenjang PAUD kan belum tahu nih masuknya kapan ya, dilihat sesuai dengan kondisinya. Nah justru di sini peran orang tua itu sangat dominan sekali, sangat besar sekali. Mungkin kalau guru itu hanya bisa memberikan arahan pelajaran melalui penggunaan handphone dan sebagainya ya, seperti itu. Tapi kan kembali lagi kepada pelakunya adalah orang tua ya. Jadi orang tua itu harus bisa memanage bagaimana belajar di rumah itu menjadi sesuatu yang menyenangkan untuk anak, tidak membosankan. Tidak seperti ayo duduk di kursi belajar, ini buku tulisnya, ini pensilnya, kerjain setiap hari seperti itu. Karena kan seorang guru dan orang tua itu berbeda sekali ya. Kalau guru mungkin karena memang profesinya jadi otomatis mungkin lebih lemah lembut lah ya. Begitu kalau aku bilang, kalau guru TK ya. Mungkin lebih, misalnya bu guru aku nggak bisa, ya nggak apa-apa, nanti kita kerjakan sama-sama ya, nanti ibu guru bantu ya. Mungkin beda kalau di rumah, mama aku nggak bisa, dicoba dulu, diselesaikan dulu, nanti kalau misalnya nggak bisa nanti mama bantuin, tapi nggak dibantu-bantu sampai sore ya, karena mungkin mamanya juga punya kesibukan yang lain. Karena kan di rumah tidak hanya membantu anak belajar, tapi juga punya kesibukan yang lain, membersihkan rumah dan sebagainya. Nah, untuk kegiatan mendongeng ini bisa diselipkan pada saat kita sedang belajar di rumah ya. Jadi kalau anak-anak sudah bosen nih, karena kan udah berapa bulan nih dari Maret ya, terus tiba-tiba kita nambah lagi nih waktu belajar di rumahnya. Nah, aktivitas dongeng ini bisa menjadi penyejuk mungkin ya buat anak-anak ya. Ih, mama ternyata jadi pinter dongeng nih di rumah nih, aku jadi seneng nih belajar sama mama. Karena materi yang dipelajari hari ini mungkin bisa kita ceritakan dulu ke dalam bentuk dongeng. Jadi agar anak menarik untuk mendengarkannya, untuk mengikutinya sesuai dengan tema yang sudah diberikan oleh ibu guru. Misalnya gini, kalau di TK itu kan semester 1 itu kan temanya adalah diri sendiri. Ya, diri sendiri itu mengenal anggota tubuh, mengenal tentang diri kita, keluarga kita dan sebagainya. Bu guru sudah menyampaikan tema nih melalui handphone gitu ya. Tema hari ini adalah diri sendiri, subtemanya adalah aku. Nah, mungkin mama boleh cerita dulu tentang aku. Dulu mama pada saat hamil, mau cerita ya, mama begini. Nah, pada saat kamu lahir, mama dan papa sangat sayang sekali sama kamu, sama seperti sekarang ini. Jadi anak itu akan tahu sejarah kehidupannya.
melalui cerita sang mama. Padahal kan yang tema yang sedang dipelajari sebenarnya itu tema dari sekolah. Nah nanti pada saat dia mengerjakan tugasnya, otomatis dia sudah bangkit lah semangatnya gitu ya untuk mengerjakan tugasnya. Jadi bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan happy. Jadi sebenarnya lebih kepada mengajak yuk para orang tua di rumah, terutama bunda-bundanya atau mamahnya ataupun siapa yang ada di rumah, misalnya mbahnya, eyangnya atau neneknya, tidak usah cerita yang terlalu panjang, tidak usah cerita yang terlalu rumit, tapi cerita yang mudah dimengerti oleh anak-anak zaman sekarang. Karena tuntutan anak-anak zaman sekarang itu dengan kondisi digital dan sebagainya, tentu mereka punya kecerdasan yang berbeda dibandingkan angkatan saya atau angkatan-angkatan sebelum mereka ya. Jadi kita fasilitasi mereka salah satunya dengan memberikan sebuah cerita yang menarik seperti itu. Oke. Nah, pastinya nih sekarang sahabat Erlangga nih penasaran banget mau menyaksikan Kamia mendongeng. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak mendongeng bersama dengan Kak Mia. Kami akan membacakan buku yaitu Mia dan Ikan Goreng dari Erlangga for Kids. Kamia silakan. Iya, terima kasih. Sekarang aku sudah pegang satu buku di sini. Kebetulan buku ini penulisnya adalah ibu atau istri dari Gubernur Jawa Barat ya, Bapak Ridwan Kamil. Dan beliau punya nama aslinya Ibu Atalia Praratia. Ya, biasanya dipanggilnya Bu Cinta. Kalau dipanggilnya Bu Cinta, aku juga pengennya sebenarnya dipanggilnya Bu Cinta, tapi nggak ada yang manggil aku seperti itu ya. Nggak apa-apa, berarti Bu Atalia aja yang dipanggil Bu Cinta ya. Nah, kalau dibilang kenal dengan Bu Cinta, waktu itu pernah ketemu sekali ya, bersalaman dengan beliau. Tapi kalau dibilang tahu, ya saya sama dengan seluruh warga Indonesia lainnya pasti tahu dengan Bapak dan Ibu dari Gubernur Jawa Barat ya. Nah beliau ini meluncurkan sebuah buku, ini adalah buku terbaru dari penerbit Erlangga, khususnya divisi Erlangga for Kids. Judulnya kebetulan alhamdulillah pakai nama saya, padahal beliau tidak kenal saya ya. Nah jadi intinya sama-sama saling promosi, beliau promosi nama saya promosiin buku beliau ya. Judulnya Mia dan Ikan Goreng. Buku ini jadi cocok sekali untuk anak-anak sejak usia 2 tahun sampai dengan kelas 2. Soalnya anak-anak kalau kelas 3 sekarang bacaannya udah agak naik lah levelnya gitu ya. Selain gambar-gambarnya juga dengan warna-warna yang terang, gambarnya juga besar, tulisannya tidak terlalu banyak dan tokohnya hanya 2. Tokoh utamanya itu hanya Mia dan ibunya saja ya. Jadi aku akan coba bacakan cerita ini, nanti mudah-mudahan hasil dari cerita ini bisa menjadi pembelajaran untuk semua sahabat Erlangga, khususnya mama-mama ya, seperti saya juga mama, untuk bisa memberikan sebuah cerita yang menarik. Kalau di rumahnya sudah banyak sekali buku, nah mulai dipergunakan untuk bercerita kepada putra-putrinya. Judulnya Mia dan Ikan Goreng. Kan biasanya anak-anak itu suka, "Mama, aku mau sambil di pangku, aku mau deket mama." Boleh sambil di pangku kok, tapi kalau anaknya banyak, kalau di pangku semua riwuh ya. Jadi mungkin diatur, duduknya di depan aja sayang, kan mama punya anaknya 5, masa di pangku semua, nanti bukunya gak kelihatan. Jadi disesuaikan aja, mamahnya harus nyaman, anak-anaknya juga harus nyaman ya. Di suatu hari yang cerah, Mia sedang asyik bermain bersama teman-temannya di halaman depan rumah. "Wah, teman-teman, senang sekali ya bisa bermain bersama-sama seperti ini." "Iya, aku juga senang bisa bermain bersama dengan kamu dan juga teman-teman lainnya." Tiba-tiba, ibu memanggil Mia. "Mia, ayo ke sini. Kita makan dulu yuk." Rupanya sudah waktunya makan siang. "Teman-teman, yuk kita bereskan mainannya. Aku sudah dipanggil oleh ibuku untuk makan siang." "Iya, kita bereskan dulu mainannya. Nanti kami juga pulang. Tapi nanti sore kita ketemu lagi. Kita bermain bersama ya." Iya, ayo kita bereskan mainannya dulu." Sesudah membereskan mainan, Mia bergegas masuk ke ruang makan dan langsung duduk di kursi. Dilihatnya, makan siang sudah tersedia di meja makan. "Wah, lapar. Sepertinya semua makanan ini sangat lezat sekali. Aduh, perutku sudah berbunyi." Akan tetapi, kok tidak ada makanan kesukaan Mia ya? "Ibu,
mana makanan kesukaanku? Kok nggak ada sih, Bu? Ini sayang, Ibu masak ikan goreng. Ikannya masih hangat dan harum. Mia pasti suka. Aku kan gak suka ikan, Bu. Ikan itu kan banyak durinya. Mia kan belum coba. Bagaimana bisa bilang tidak enak? Jawab ibunya. Lagi pula, ayah dan kakak juga jadi pintar karena suka makan ikan. Mia mau kan jadi pintar, sehat dan kuat? Iya sih, tapi ya sudah, sini ibu bantu pisahkan daging dengan durinya ya. Nanti ibu menyuapi Mia. Ya nggak apa-apa deh, aku coba dulu deh, Bu. Mia, jangan lupa membaca doa dulu ya. Sudah, Bu, aku tadi sudah membaca doa. Kalau begitu sekarang siap-siap, pesawat mau mendarat. Ayo dibuka mulutnya. Nah, makanan masuk ke dalam mulut Mia dan Mia mengunyahnya perlahan. Bagaimana? Enak kan sayang? Iya, Bu, enak ya. Mia suka. Wah, ternyata ikan itu rasanya enak ya, Bu. Iya, tadi kan Ibu sudah bilang. Lagi pula kalau anak pintar itu pasti suka makan ikan. Karena ikan itu baik untuk perkembangan anak dan juga tulang. Kalau begitu mulai hari ini Mia mau setiap hari makan ikan. Dan juga jangan lupa semua teman-teman yang ada di sini harus makan ikan setiap hari ya. Agar kita tambah pintar. Karena nanti aku kalau sudah besar cita-citanya ingin menjadi dokter atau menjadi polisi wanita. Kalau teman-teman cita-citanya apa? Nah, itu baru anak ibu. Ibu akan doakan mudah-mudahan cita-citanya Mia tercapai ya. Nah, sampai di situ ceritanya. Jadi berkat bantuan ibu yang tadi memisahkan daging dari durinya itu membuat Mia menjadi suka dengan ikan goreng. Seperti itu. Jadi nanti mungkin ceritanya bisa agak durasinya dipanjangkan lagi sesuai dengan usia anaknya. Karena kalau anaknya sudah agak besar usia TKB itu biasanya banyak bertanya nih di tengah-tengah. Tapi kalau anaknya masih usia 2 tahun belum banyak pertanyaan gitu. Jadi ceritanya mungkin durasinya bisa nggak terlalu lama seperti itu. Gitu. Wah, bagus banget nih ceritanya ya Fajar ya, Fajar ya ampun. Kita berasa jadi anak kecil lagi ya kayak diceritain sama kami ya. Iya. Saya juga merasa anak kecil terus sih kalau cerita gitu. Nah, mungkin kami bisa menyampaikan nilai moral apa sih yang dapat disimpulkan dari cerita ini? Sebenarnya sudah terbaca sekali ya di dalam buku Mia dan Ikan Goreng ini. Yang pastinya pesan yang bisa disampaikan itu adalah mengajarkan anak untuk mencoba sesuatu yang baru. Jadi anak-anak itu kan perlu bimbingan ya. Karena kalau awal-awal kan pasti mereka takut ya gitu, takut mencoba, takut untuk sesuatu bidang lainnya juga. Jadi harus di-push nih sama orang tuanya atau orang terdekatnya, dicoba dulu. Tapi harus ada bantuannya seperti tadi, ibu akan pisahkan daging dari durinya. Jadi harus ada bantuan dari orang tua, nggak cuman ayo kamu bisa, kamu ini, tapi kasih solusinya. Ya kasih solusinya, mungkin ibu bantu sedikit dulu ya gitu ya, nanti sisanya sama kamu ya gitu. Karena tidak semua karakter anak itu kan sama. Ada anak yang memang basicnya dia pemberani, gak pakai disuruh pun langsung mencoba. Tapi ada anak yang mesti didorong-dorong, dikasih semangat. Nah mungkin Mia ini yang tergolong anak yang seperti itu. Terus mengajarkan anak untuk tahu bahwa ini adalah makanan yang sehat. Ya, dan kebetulan di Indonesia ini kan juga ikannya banyak sekali nih. Nah ini bisa dikonsumsi setiap hari. Jadi ikan itu bisa membuat otak kita menjadi pintar, badan kita menjadi kuat, menjadi sehat gitu ya. Dan ikan ini kan tidak terlalu mahal. Jadi orang Indonesia itu bisa mengkonsumsinya setiap hari ya, bisa menjadi pilihan yang baik untuk lauk pendamping makanan ya. Terus apa? Kalau kita pintar,
berarti nanti mudah-mudahan cita-citanya bisa tercapai. Kan kalau ingin mendapatkan sesuatu tidak hanya dari satu sisi saja, tapi ada beberapa pilihan ya. Jadi anak pintar tidak hanya sekolah, tapi harus rajin ibadahnya, harus rajin berdoa, terus mungkin berada dalam pergaulan yang baik dan sebagainya. Jadi banyak pesan moral sebenarnya di dalam buku ini yang bisa kita sisipkan di dalam cerita atau nanti di dalam pesan pada saat kita sudah selesai bercerita. Dan juga tanya jawab. Kalau misalnya anaknya masih kecil nih, contohnya, tadi ibu lupa nama anaknya siapa ya? Jadi biar kita tahu nih anak mudeng nggak sih, dengerin nggak sih cerita kita? Terus anaknya jawab, ya bu, namanya Mio. Kok Mio? Bukan. Siapa ya? Tadi kalau nggak salah kan hurufnya M-I-A. Jadi ada belajar apa lagi coba di situ? Belajar mengenal huruf. Nah itu kelebihan dengan kelebihan kita bercerita dengan menggunakan buku adalah mengajarkan anak mengenal huruf untuk sampai nanti tahap membaca. Karena akan timbul keinginan membaca kalau anak itu sering diceritakan dengan menggunakan buku. Jadi untuk mama-mama semua sahabat Erlangga yang putra-putrinya ingin cepat belajar membaca dan menulis, sering deh ceritanya pakai buku. Itu sangat efektif sekali. Memancing anak untuk pengen baca sendiri. Kayaknya asik nih kalau baca sendiri. Kita kasih semangat. Coba deh kalau kamu sudah bisa baca sendiri loh. Gak perlu diceritain sama mama. Jadi kan bangkit, termotivasi. Betul gak? Betul sekali. Ya. Jadi ya ampun. Nah Kak, berbicara mengenai waktu nih Kak, waktu dalam mendongeng. Sebenarnya yang baik itu mendongeng itu apakah ketika kita ingin tidur atau ada di waktu-waktu yang lain Kak? Seperti yang tadi aku sudah sampaikan, tergantung keadaannya. Kan yang tahu karakter anak, yang tahu kondisi di dalam rumah itu kan pasti keluarga inti ya gitu. Itu kalau kita cerita antar orang tua dan anak ya. Kalau di dalam kelas itu kan yang tahu kondisi di dalam itu adalah seorang guru. Tepatnya kapan? Ceritanya nanti pas pulang sekolah. Tapi kan pas mau pulang sekolah anak-anak udah main di luar, capek, buru-buru pengen denger cerita. Mungkin udah, kalau anak-anak TK kan nggak semuanya tahu jam ya, tapi udah tahu nih kalau bu guru sudah beri perintah untuk membereskan semuanya ke dalam tas, berarti sudah mau pulang ya. Mungkin yang anak-anak lagi pilek atau lagi sakit nggak mood, bawaannya udah nggak pengen tuh denger cerita. Kalau aku sih kebiasaannya kalau di kelas itu cerita adalah pagi hari. Jadi pada saat kita masih fresh, sayanya juga masih fresh, jadi kita bisa memberikan cerita yang baik. Nah kalau di rumah lihat lagi kondisinya. Misalnya ditentukan setiap jam 4 cerita. Wah ibunya nih baru pulang kerja, Bu cerita, kata ibu setiap jam 4 harus cerita, padahal mungkin lagi ada masalah di kantor atau di mana. Nah itu jadi kembali lagi kepada penceritanya, kondisi penceritanya dan juga kondisi anak-anaknya. Jadi tidak bisa dipakemkan harus jam segini. Tapi biasanya memang kalau ceritanya di dalam rumah itu, orang tua biasanya selalu cerita sebelum tidur ya, karena untuk menemani anaknya sebelum mereka tidur, dan juga pastinya untuk memperkuat ikatan bonding antara orang tua dan anaknya. Lebih bagus lagi sih kalau mungkin ayahnya, ibunya, anaknya. Nah tokoh ceritanya mana? Yang jadi tokoh ceritanya adalah kita semua. Ya jadi bisa saut-sautan, bisa berkomunikasi yang baik ya, jadi nggak main handphone terus. Itu intinya. Betul banget kan, jadi gak main handphone terus ya sahabat Erlangga. Main handphone terus. Walaupun sekarang lagi daring ya kayak tetap aja mestinya namanya bisa menempatkan diri kalau misalnya memang lagi free bisa main handphone. Nah kalau nanti ada waktu kosong lain bisa baca buku ya kayak. Karena ada pembatasan itu. Nah betul banget. Nah nih sahabat Erlangga di rumah, buku ini bisa kalian dapatkan dengan menghubungi tenaga pemasaran Erlangga di kota tempat sahabat Erlangga tinggal, toko buku terdekat dan juga official store penerbit Erlangga lainnya, yaitu di Tokopedia, Lazada dan juga JDID. Oke. Nah sayang sekali nih Kak, karena keterbatasan waktu, podcast kita harus disudahi sampai saat ini. Walaupun sepertinya masih banyak pertanyaan yang harus kita tanyakan, yang akan kita kupas lebih dalam lagi terkait dengan berbagai topik yang inspiratif dan edukatif. Nah Kak, sebelum kita tutup nih acaranya, kami bisa jawab singkat 3 hal yang paling utama dalam mendongeng? 3 hal yang paling utama dalam mendongeng, yang pertama adalah menanamkan karakter yang baik ya. Lalu yang kedua, sebenarnya itu jadi satu sih, menanamkan karakter yang baik, tapi saya pisah-pisah aja ya. Menanamkan karakter yang baik, lalu menanamkan akhlak yang baik ya, sebenarnya sama aja ya, cuma punya konten yang berbeda sebenarnya.
Lalu juga memperkuat ikatan bonding antara orang tua dan anak, antara guru dan juga muridnya. Seperti itu aja sih. Oke Kak Mia, terima kasih banyak ya Kak atas waktunya. Semoga apa yang kita sudah bicarakan dan diskusikan hari ini bisa bermanfaat bagi seluruh keluarga dan sahabat Erlangga di rumah. Amin, mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, nah sahabat Erlangga nih, semoga sahabat Erlangga semua bisa mendapatkan inspirasi dan juga banyak manfaat dari AirPod kita kali ini. Oke, sahabat Erlangga, jadi bisa dikatakan yang namanya mendongeng itu pertama nih yang tadi kita tangkap ya, kita bisa bercerita dengan alat peraga apapun ya kami ya yang ada di sekitar kita. Dan yang pasti kita bercerita dimulai dengan hal-hal yang walaupun bisa dikatakan sedih tapi tetap nilai positifnya yang banyak yang mesti kita sampaikan kepada anak-anak kita. Dan pastinya juga dengan bercerita kita bisa mendorong anak-anak kita dan mungkin diri kita sendiri untuk yang namanya suka membaca buku ya kayak. Nah, oke kalau gitu sekian AirPod kita kali ini. Terus saksikan AirPod kita hanya di kanal YouTube Erlangga Inspirasi Channel. Kami masih punya banyak sekali pembahasan yang tentunya sangat bermanfaat dan menarik untuk kita simak. Nah, semoga sahabat Erlangga semua selalu diberikan kesehatan dan jangan lupa tetap di rumah aja. Indonesia pasti bisa, Indonesia pasti bisa cepat pulih. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.